Itu merupakan hal yang menjanjikan, dan juga lebih lagi adalah dari orang itu sendiri atau dari kaum muda itu sendiri yang bangga bahwa semua itu ya. Bagaimana mendorong bahwa ke anaknya ya, dari seorang ibu atau bapak ke anaknya, bahwa petani itu merupakan hal yang menjanjikan, dan juga lebih lagi adalah dari orang itu sendiri atau dari kaum muda itu sendiri yang bangga bahwa semua itu ya, petani ini bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa menguntungkan ya, asalkan tadi ya kita punya jiwa kewirausahaan yang bagus, kemudian bagaimana bisa menyelaraskan antara teknologi, kemudian informasi pasar dengan produksi pertanian yang berkualitas. Berarti sebenarnya awalnya itu kita harus mengubah mindset atau meluruskan mindset dari para petani muda gitu ya Pak. Bagaimana agar dapat beranggapan bahwa berusaha dalam bidang pertanian itu cukup menjanjikan gitu ya Pak. Betul, seperti itu. Kemudian Pak, bagaimana upaya untuk meningkatkan literasi petani usia tua jika semisal Indonesia tidak dapat lagi mendorong minat dan motivasi generasi muda untuk menekuni usaha pertanian? Ya memang kita tahu ya, kalau yang petani sudah senior ini kan agak sulit juga ya kalau kita mau samakan dengan petani milenial tadi. Tapi memang semua hal ini ya kita bisa lakukan ya dengan internet ya. Jadi kita kenal Internet of Things ya. Dan semua informasi kan semua bisa tersebarkan luas kan. Dulu kita hanya mengenal radio ya, kemudian televisi. Sekarang dengan internet semua informasi kita sebarkan ya dengan melalui asalkan ada jaringan internet. Nah tapi di sini ada satu hal, adalah gap ya, antara digital gap ya. Jadi petani tua ini mungkin ya nggak bisa langsung seperti muda ya, yang sekarang semua serba gadget kan. Oleh karena itu perlu ada memang pendampingan dengan ya dari orang lain ya tentang teknologi ya, bagaimana bisa menularkan literasi teknologi ini kepada yang petani tua. Seperti itu. Berarti sebagai generasi petani milenial pun kita tetap harus menuntun ibaratnya ya Pak. Jangan yang langsung meninggalkan petani tua gitu ya Pak ya. Iya, jadi memang kan harus bekerjasama ya. Iya, bekerjasama. Jadi baik yang muda maupun tua ini harus bekerjasama, karena yang tua memang kan belum seperti yang tidak seperti muda, tapi kan mereka lebih berpengalaman, lebih tahu apa yang harus dilakukan ya. Kemudian itu yang nggak bisa dimiliki oleh yang muda ya. Walaupun nanti mereka dan yang muda lebih dituakan karena mereka lebih melek teknologi dan lebih menguasai teknologi informasi. Saya ingin bertanya nih Pak, sejauh ini sih Pak, untuk petani milenial itu sendiri di Indonesia itu sudah lebih diterapkan di bagian mananya Pak? Maksudnya seperti di bagian hulu, intermediate, ataupun di bagian hilirnya saja, atau seperti apa Pak untuk kondisi di Indonesia saat ini Pak? Sekarang ini lebih cenderung ke kondisi hilirnya ya. Hilirnya ya Pak. Kondisi lebih banyak gitu, meskipun di hulu itu sudah ada ya, tapi tidak sebanyak di kondisi hilir. Di kondisi hilir itu arahnya sudah kepada pemasaran dan lain-lain ya. Pemasaran digital ya Pak. Pemasaran digital. Nah ini sebenarnya kan ada suatu konsep ya, antara hulu sampai hilir harus saling berintegrasi. Iya. Jadi kalau kita hulu mungkin kita ke arah sentra produksi kan. Sentra produksi. Nah disinilah kalau milenial ini bisa berperan. Jadi di sentra produksi ini kalau milenial itu bisa mengelola untuk para kelompok tani, koperasi. Kemudian bagaimana modalnya ya seperti menyalurkan dari informasi-informasi bagaimana sih cara budidaya yang baik, bagaimana cara di mana informasi pasar itu apa yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu komoditas.
Nah, disinilah kalau milenial di sektor hulu yang harus berperan sih. Jadi, nah kemudian di sektor hilir, ya itulah yang ke arahnya ke arah pemasaran digital dan juga bagaimana bisa mencari pasar-pasar baru. Jadi milenial di hulu dan hilir bisa saling bekerjasama. Berkesinambungan gitu ya Pak. Itu. Dari pengertian, definisi dan peran petani milenial itu sebenarnya cukup bagus ya Pak. Maksudnya cukup berperan penting untuk kemajuan pertanian di Indonesia ya Pak untuk kemudian harinya. Dari Bapak sendiri, apa sih Pak pesan Bapak untuk seluruh mahasiswa pertanian di Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan regenerasi petani di masa yang akan datang Pak? Ya, memang kita tahu ya bahwa petani kita yang sudah di atas 39 tahun itu sekitar sekarang sudah sampai 70% ya. Dan itu memang perlu ada kita regenerasi ya. Dan kita dibuktikan bahwa kita diberikan suatu alam yang melimpah ya. Jadi alam yang sangat mendukung untuk komunitas pertanian, dan ini memang dan itu perlu ada orang-orang yang berkecimpung di sini. Ya. Dan disinilah para generasi milenial ini sangat diperlukan sekali kontribusinya untuk mendukung bagaimana bisa melakukan ya produksi komunitas pertanian yang bagus ya, terutama di Indonesia. Dan disinilah peran dari para mahasiswa di pertanian nih, karena disinilah potensi ya para untuk kemajuan pertanian Indonesia ini dipegang terutama oleh mahasiswa pertanian, dan mereka lebih tahu ya, sudah tahu bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana bisa mengedepankan inovasi teknologi, kemudian sampai akhirnya bisa mengemas dan juga memasarkan hasil pertanian. Oleh karena itu, mahasiswa ini diharapkan nanti ya kontribusinya selepas kalian nanti sudah lulus dari bangku perkuliahan, istilah dibuktikan bahwa kontribusi kalian sangat diperlukan sekali bagi bangsa ini. Itu ya, dengarkan ya para mahasiswa pertanian, lulus tuh kalau bisa langsung terjunnya tuh ke pertaniannya juga ya Pak ya. Jangan kalau bisa kita lulus sebagai sarjana pertanian, kita bekerjanya kalau bisa di bidang pertanian juga ya Pak ya. Gitu. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan ya Pak ya. Ya, silakan. Regenerasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar banyak pemuda yang mau terjun di sektor pertanian. Berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, meliputi penyuluhan, pendidikan, pelatihan, hingga pendekatan. Berbagai macam program telah banyak dilakukan, namun harus diimbangi dengan berbagai macam gerakan nasional yang dapat diandalkan. Gerakan pelibatan banyak sektor harus dipadu padankan agar program regenerasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Petani milenial harus menjadi acuan dan juga gebrakan agar insentif dan pendapatan dapat juga ditingkatkan. Keseriusan menjadi hal yang harus dinomorsatukan agar petani muda memiliki berbagai macam keahlian dan juga kemampuan. Membangun kesadaran bersama merupakan hal yang diprioritaskan agar kesejahteraan petani dapat diperhatikan. Sekian podcast Sosek dari ini dari saya Dewanti Risa Utami dan Bapak Budi Darmawan. Terima kasih banyak Pak atas hari ini. Jangan lupa dukung terus podcast Sosek dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, berikan kami masukan agar dapat terus berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.